sebentar. Kamu ini pelayan mereka. Ini kok Pak Wali nontonnya dari Google Rating, nggak objektif begini-begini loh. Google Rating ini kalau cuma 1-2 dia bisa spam, tapi ini banyak. Berarti ada salah satu miss dong, yang pelayananmu kurang baik. Ini makanan mau masuk ke warga kami, berarti jadi tanggung jawab kami. Jadi rasa inisiatif dari pemerintah kota, kita tanya dulu ke dapur. Saya pernah loh mau masuk ke dapur itu nggak boleh gitu sebagai pemerintah kota. Dan akhirnya tapi kita bersuara baru ya ada sedikit negosiasi baru boleh masuk dan baru boleh memeriksa. Di belakang layar ya sering berkomunikasi berdebat sedikit dengan antar instansi itu pasti. Tapi publik nggak mau tahu kan, publik maunya itu beres seperti itu. Nah itu yang harusnya kita bisa tarik benang merahnya karena untuk kepuasan masyarakat dan apa yang diinginkan warganya. Mas Respati Ardi, Wali Kota Solo. Biasanya kalau kita di Kutok, pasti selamat datang di Kutok. Tapi karena kebetulan ini kami jadi tamunya, jadi kembali. Terima kasih sudah menerima kami Mas di langsung A1 di Loji Gandrung Solo. Terima kasih Mas. Sekali lagi selamat datang di Kutok. Nah, selanjutnya biasanya kami itu bukan yang memperkenalkan. Biasanya sosok yang di depan kita inilah yang akan memperkenalkan. Coba kita kasih waktu 15 detik atau nggak mungkin sejam perkenalan habis nanti Mas perkenalan. Bisa dikenalkan siapa yang ada di depan kamera ini? Silahkan. Saya Respati Ardi, saya sedang bertugas di pemerintahan Kota Solo. Baru 5 detik? 10 detiknya enggak? Sudah. Oke Mas, Wali Kota Solo. Kita nanti ini akan ngobrol terkait perspektif macam-macam ya, yang jelas soal kepemimpinan masuk nanti, lifestyle trend jelas, terus ada juga dunia digital dan walaupun terus didengungkan yaitu anak muda, karena ya siapa lagi Mas? Hampir 1 tahun menjabat, ini pasti pertanyaan dah tahu nih arahnya kemana. 8 bulan Mas tepatnya. 8 bulan, berarti kurang 4 bulan lagi, Februari ya tepatnya. Februari. Pertama kali jabat jadi wali kota, langsung Mas, kayak gimana Mas, experience feeling-nya ketika masuk ini? Sebagai dalam tanda kutip orang biasa terus jadi dan di Solo lagi. Feel-nya ya pengabdian ya Mas, kerja. Feel-nya kerja, jujur culture shock dari swasta sekarang di pemerintahan, tapi yang namanya tuntutan dan amanah yang tugas yang udah diberi ya kita harus terima. Ya rasanya harus menyesuaikan diri. Dan ternyata setelah 8 bulan ini, saya menemukan ada sesuatu yang sangat penting, memang ini jabatan yang sangat penting dan akan sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak di Kota Solo. Selain mempengaruhi, apakah menyenangkan? Kan kadang kita melakukan pekerjaan itu ada yang kalau bahasa Jawa itu kesel rekoso, kalau kesel seneng Mas. Apakah sudah merasakan kesenangan dalam berproses 8 bulan ini Mas? Yang kedua, kesel seneng. Senang ketika ternyata ada yang terima kasih ya Mas, itu obat bagi saya. Jadi ada warga yang terima kasih itu senang. 37 tahun ya sekarang? 38. Jalan 38. Kalau kita ngomongin term anak muda dan nggak mungkin kita ngomong nggak muda ya, karena ada yang bilang kalau kedewasaan itu bukan karena usia Mas, tapi karena luka katanya. Nah ini kalau kita ngomongin soal term tadi ya, pemimpin muda atau generasi sekarang gitu ya, yang Mas Ardi juga dan Mas Wali ini dengan kepemimpinan yang kalau kita pakai term anak-anak sekarang, kepemimpinan boleh nggak aku nyebut boomer gitu atau generasi sebelum X, milenial dan sekarang Gen Z awal itu udah mulai mereka punya critical thinking yang sangat tinggi. Apa yang membedakan nih Mas ketika walaupun periode sebelumnya kan juga anak muda juga. Ya, tentu kita bicara tentang generation gap ya di sini Mas. Yang menurut saya membedakan adalah adaptif, cepat menyesuaikan. Jadi, nah ini memang ada perbedaan ya di milenial dan Gen Z. Milenial ini mayoritas generasi sandwich. Dia harus ngemong tuh apa ya, harus memfasilitasi, menghormati yang lebih tua dan menyayangi adik-adiknya di Gen Z dan Gen Alpha. Nah ini pentingnya
di sini, di milenial ini dia bisa menyesuaikan apa yang dimaui yang boomers dan apa yang dimaui oleh Gen Z maupun Gen Alpha. Adaptif Mas kuncinya. Adaptif ya? Ya, lebih adaptif, Iya. lebih cepat, lebih ngerti perkembangan. Jadi di milenial ini masih awal-awal dunia digital yang semua belum digital. Yang kita masih nonton Doraemon jam 8 Tiap minggu tok gitu. tiap minggu tok. Sekarang tiap menit orang bisa lihat manga di handphone. Nah, ini perbedaan di situ, seperti itu. Terus di usia 38 tahun masuk ke dunia birokrasi Indonesia yang mungkin ya banyak POV-nya gitu. Ya. Terus melihat kondisi tadi di awal bilang culture shock gitu, kalau nggak salah. Ya terus setelah itu ketika masuk, bagaimana menghadapinya Mas? Oke. Di awalnya Mas. Saya menghadapi di awal adalah banyak mendengar dan tidak dari satu sisi. Ternyata banyak POV, banyak sudut pandang. Dan yang saya ambil adalah shortcut. Bagaimana kita mencari shortcut, cari solusi. Kadang kita masih berkutat kepada siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi hari ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua harus menghadirkan solusi yang terbaik. Saya selalu sampaikan di birokrasi saya adalah ibarat naik motor, lepas pion. Ora usah ndelok mburi, ndelok ngarep wae. Nggak usah lihat belakang, lihat ke depan. Lihat depan. Udah itu menyelesaikan. Karena kalau masih melihat ke belakang pasti melihat siapa yang salah, jadi subjek. Tapi melihat ke belakang boleh kenapa kemarin salah dan ini kita mencari benarnya. Bukan subjek siapa yang salah. Jadi jangan kita berhenti di tempat untuk mencari kesalahan seseorang. Oke, dan ketika masuk 8 bulan, banyak area-area kosong yang dulunya mungkin di digital konten dan lain sebagainya sekarang terisi. Terus mungkin bersentuhan langsung dengan teman-teman industri kreatif walaupun sebelumnya juga sudah masuk di situ. Dan kalau kita ngomongin soal kebijakan, beberapa kebijakan yang ada berjalan ini 8 bulan terakhir ini kan kayak rumah siap kerja, UMKM Center, Posyandu Plus, dan lain sebagainya. Termasuk singkat nih, kan? Dan tadi kita juga ngomong Mas Ardi saat shortcut gitu. Terus adakah hal yang berkesan ketika ada program dari pusat kadang terus diteruskan ke daerah atau mungkin inisiasi sendiri dari daerah bikin program sendiri? Apa yang akhirnya yang dulunya sebagai bukan pemangku ya sekarang jadi pemangku, kesannya seperti apa Mas? Kesannya tentu how powerful be a mayor. Sangat punya kekuasaan ternyata. Dan ini berbahaya ketika tidak dilakukan dengan yang benar. Kalau kita bicara kebijakan tadi, rumah siap kerja ya khususnya yang ini penting karena 2030 kita bonus demografi udah dipaksa. Program ini bukan grand plan yang bisa direncanakan, tapi kita gimana bikin perencanaan yang nyatanya ke depan sudah terjadi. Jadi makanya rumah siap kerja dan UMKM Center ini untuk mengantisipasi di 2030 bonus demografi. Itu waktu saya menjabat sebagai ketua HIMI itu saya selalu dengungkan bahwa entrepreneur atau wirausaha di Indonesia itu masih 3%. Di negara maju seperti Jepang, Amerika itu sudah angkanya udah double digit, udah 11%. Oh, jauh banget ya Mas? Jauh banget. Kita jauh ketinggalan tentang kewirausahaan. Makanya ini perlu grand plan untuk menjemput nanti di 2030 itu. Tadi spill soal anak muda 2030 bonus demografi 3% kita hanya terserap ya untuk entrepreneur yang entrepreneur gitu ya ketimbang negara-negara yang lain. Dan kalau ngelihat sekarang soal anak muda nih, kalau lompat ke anak muda dan dunia digital, media sosial, udah nggak bisa berhenti itu, selalu lekat di mana-mana. Kayak ya udah jimat lah sekarang. Kalau orang dulu jimat, sekarang anak muda itu jimatnya gadget gitu. Semua inspirasi, semua hal ada di media sosial. Kalau dari Mas Ardi sendiri yang juga user juga pastinya, selain untuk memonitor program-program dan implementasi ke masyarakat, itu seyogyanya walaupun ini di Solo. Pemanfaatan untuk idealnya seperti apa Mas media sosial Mas? Gini, terkadang salahnya anak muda sekarang ya, ini juga bukan introspeksi saya sendiri, bukan saya menyalahkan, tapi dunia digital sekarang gadget ini bukan sebuah destination, bukan sebuah tujuan. Jangan lupa gadget ini adalah tools. Kalau kita menganggap digital ini sebagai tujuan, dia akan 100% gimana caranya perfect di dunia digital, tapi tidak di dunia nyata. Maka dari itu sekarang adalah gimana caranya dunia digital itu untuk produktif.
bukan untuk flexing. Ini yang perlu kita benahi. Dan di Pemkot Solo kita sudah punya ULAS, pusat layanan aduan masyarakat, dan kita ada lapor Mas Wali. Semua platform, semua dinas saya minta untuk buat sosial media dan melihat komen-komentarnya, melihat apa aspirasinya. Nah, itu tools. Bukan bagaimana Pemkot Solo cantik di media sosial, tapi bagaimana masyarakat, warganya happy atau puas dengan kinerja kami di pemerintah kota. Jadi langsung ke konteks ya, bukan Langsung ke hanya konteks teks substansi. gitu ya, Dan saya juga ada substansinya. pembatasan, Mas, di humas, di sosial media pemerintah. Jangan pasang foto saya dan wakil. Iya, itu sangat menarik tuh, Mas. Itu jangan. Masyarakat tuh nggak butuh lihat kegiatan saya ngapain. Tapi butuh, oh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil ada program apa. Oh Dinas Tenaga Kerja ada program apa. Oh ada program. Jadi masyarakat tahu dia membayar pajak. Dia pemilih dengan nyoblos di melalui pemilu. Dia pengen tahu. Bukan pengen tahu how charming kepala daerah. Tapi ya yang penting adalah substansinya. Udah kerja apa sih? Iya. Nah itu sistem biar berjalan. Nanti kayak seremonial kayak gitu ya, teksnya sosialisasi apa, gambarnya siapa, Iya, kayak itu gitu ya. maksud saya menarik. saya Semoga ada merubah contoh nih ya. Ini nggak apa-apa kan ya, agak contoh kayak di Badan Pendapatan Daerah di salah satu dinas kami di Bapenda itu anjurannya menggunakan foto kepala daerah untuk di mobil kelilingnya. Terus saya rubah jadi saya sewa model yang cakep dan cantik. Ya itu aja yang ditampilkan untuk menampilkan, jangan kepala daerahnya. Itu enggak, kalau kepala daerah pasti kan dengan melalui proses pemilu, politik, pasti ada like and dislike. Tapi kalau ada sosok yang cakep dan cantik itu beda. Kayak kita jualan produk, bukan direkturnya, CEO-nya yang foto, tapi kan sales, strateginya marketing, ya. strateginya. Walaupun itu adalah program pemerintah, tapi tetap harus ada strategi marketing biar tepat sasaran dan berjalannya. Betul sekali. Masih di anak muda ini, Mas, soal peran, Mas, dalam perubahan sosial atau pembangunan kota di kalau kita umum di Indonesia atau ini kita di Solo. Seberapa jauh melihat Mas Ardi dalam pembangunan sosial atau perkembangan di Solo ini? Kalau tadi bilang 2030 kan tinggal ini 3 bulan lagi udah 2026. Iya, makanya. Tinggal 4 tahun lah kurang lebih. Seperti apa, Mas, itu? Kuncinya di awal tahun besok. Bahwa kita itu, ini sedikit ngomongin birokrasi. Kita menggunakan anggaran di 2026, itu kita rancang 2025. Menggunakan anggaran di 2027, itu kita gunakan di 2026. Maka ini kunci awalnya, mungkin musyawarah rencana bangun musrenbang kelurahan, musyawarah rencana bangun kecamatan, kota, ini kemarin masih didominasi oleh tokoh-tokoh tertentu. Kurang ada partisipasi dari anak-anak muda. Nah ini kita buat nanti di awal tahun, musyawarah rencana bangun ini ada juga, kita harapkan Karang Taruna, kelompok masyarakat pemuda itu ikut hadir dan ikut menyuarakan. Pengen seperti apa sih RW-nya, kelurahannya, kecamatannya, kotanya. Dan kita akan buka itu di setiap forum, dan juga nanti ada musren digital yang bagaimana aspirasi juga melalui digital. Mungkin ada anak-anak muda yang capek kerja, kuliah, nggak bisa ikut ke acara-acara musyawarah rencana, akan digital, pencapaian aspirasi melalui dunia digital ini juga akan menjadi bahan pertimbangan perencanaan kota ke depan. Ini menjawab nih pertanyaan selanjutnya tadi sebenarnya, terkait tekanan ya anak muda sekarang kan kita sering anak muda takutnya kan terlalu melebar menjadi objektifikasi gitu, tapi ya siapa lagi kalau bukan anak muda. Tapi udah dijawab bagaimana cara menjaga mental health tadi, udah tetap produktif dan diberi ruang sebesar untuk di Solo. Sebenarnya kalau kita bicara mental health lebih spesial, Mas. Kan tadi Mas juga udah hanya menyampaikan bahwa ada rumah siap kerja, UMKM Center, Posyandu Plus. Apa sih plusnya? Selain 6 standar pelayanan minimum, ada plusnya itu kita berikan psikolog klinis gratis di setiap posyandu, Mas. Dulu posyandu tuh kalau kita, ini anak 90-an ya, anak milenial. Kita pasti gambarnya butin, baru gendong anak, ngukur berat badan. That's it, posyandu. Tapi sekarang pos pelayanan terpadu, hashtagnya kalau di Solo, tempatmu mengadu. Jadi di situ itu semua usia boleh datang untuk memberikan aduan. Dan baik kesehatan sampai ke mental health, dan kita cukup menganggarkan hampir 2M lebih, Mas, tahun depan itu untuk menghadirkan psikolog klinis gratis di
posyandu-posyandu di tingkat bawah. Karena ya itu kebutuhan dasar yang harus kita tuntaskan oleh pemerintah kota gitu. Kayak berima ya tadi posyandu. Posyandu Tempatmu plus mengadu. tempatmu mengadu. Posyandu tempatmu U dan U mengadu. gitu. Terus kalau bahasa Jawa ini untuk lokal culture-nya do sambato. Iya, sambat. Ya urip jauh kudu sambat Iya, juga kudu gitu. sambat. Tapi Kita kan- kasih area kasih ruangnya. Ya, gitu. kita ruang Akhirnya khusus bisa. dan kesiko loh. Kalau sambat ning tonggone enggak nyebar jadi gibah kan. Dan, Gitu. dan sekarang di thread, di X dan lain sebagainya kan gitu, di situ juga bisa jadi ruang juga sebenarnya, dan mental health kan banyak teman-teman Ya, sekarang ya. kan kita lihat ada favorit spot di Solo baru yang untuk tempat bunuh diri ini saya cukup prihatin ini. Iya, Ini yang oh berarti begitu. Kemarin UIN juga begitu dan beberapa ini kan berarti kan ada yang perlu dibenahi dengan mental dan orang-orang yang anxiety dan lain-lain ini. Kenapa harus pentingnya ada posyandu plus psikolog klinis gratis ini penting sekali. Iya. Kalau sampai ke cara Mas Wali atau Mas Herdi ini dalam memastikan anak muda Solo ini bisa benar-benar terlibat dan mendapatkan hasil dari apa yang sudah dibuat oleh pemerintah itu seperti. Jadi memang ke depan ini sedikit berubah ya. Saya kemarin sempat diundang di Bapeda Jakarta. Jadi kuncinya di Bapeda. Bapeda itu tentang perencanaan semua. Di Jakarta ada namanya Jakarta Future Festival yang isinya anak muda nonton, orang dinas ngomong dan lain-lain. Tapi hari ini kita jemput bola. Kenapa dalam pengefisien saya bilang WFA di Kota Solo, work from anywhere. Banyak yang protes gitu, wah kenapa harus ASN keluar? Justru dinas-dinas ini harus datang ke komunitas-komunitas dan ke organisasi-organisasi kelompok masyarakat. Kalau kita ngomong silahkan ke balai kota, sekali ke kantor untuk menyampaikan aspirasi, mas sendiri deh kapan terakhir menyampaikan aspirasi ke kantor dinas? Nggak mungkin. Maka dari itu dinas ini work from anywhere ini harapannya datang ke UMKM ngelarisin, datang ke rumah warga menyerap aspirasi. Jangan mager. Jadi ASN kita cukup efektif dan efisien untuk mendapatkan aspirasi langsung. Makanya ya kalau saya intinya nanti dinas ini saya tugasi untuk datang ke kelompok-kelompok, ke komunitas-komunitas untuk mendengarkan langsung. Karena sekarang hampir semuanya ya tetap area komunitas dan teman-teman yang kolektif kelompok. ini yang betul. langsung dari bawah gitu. Betul. Dan kita jemput bola. Gini, saya selalu bilang, saya pernah sidak di suatu puskesmas. Lalu besoknya saya ya kayak didatangi oleh salah satu staf puskesmas yang mohon maaf kurang terima kenapa saya sidak gitu ya. Ceritanya begitulah ini, tapi nggak saya publish. Tapi terus saya sampaikan, loh sebentar, kamu ini pelayan mereka. Ini kok Pak Wali nontonnya dari Google Rating, nggak objektif begini-begini loh. Google Rating ini kalau cuma 1-2 dia bisa spam, tapi ini banyak. Berarti ada salah satu miss dong. Yang pelayananmu kurang baik. Jangan salahin konsumen, jangan salahin masyarakat. Mereka bayar gaji kita. Maksud kamu, kalau di bisnis kan konsumen adalah raja. Ya pemerintah harus berpikir, rakyat adalah raja. Yang bayar pajak kita, yang bayar uang pensiun kita. Ya ada satu yang berisik, yang protes, ya harus dilayani. Gitu. Nah ini apa sedikit perbedaan ya. Bagaimana saya di swasta dan di pemerintah yang ini perlu mindsetnya perlu dirubah dari teman-teman kita. Sih. Tidak semuanya loh tapi ya ada beberapa. Iya, parameter via digital platform tuh malah lebih melihat realitanya gitu. Kayak tadi Google Rate itu kayak sekarang Google Rating melek banget dan banyak gitu. banyak. Masa iya ngapusin? Masa ngapusin dan dari ribuan itu ada 30% lah yang jelek. Jadi angka 3 kan jelek, 3 koma kan berarti kan jelek kan Mas. Iya. Mas mau makan nih. Ini bagus ratingnya jelek ora pernah situ mangan. Iya, enggak ke situ. Jamin. Oke. Ini masih ke soal tentang pemerintah dan ini kita sedikit melompat soal kebijakan, Mas. Kembali lagi perspektif dan pendapat Mas Wali terhadap ini kita ya yang masih sangat dibicarakan sampai sekarang itu program dari pemerintah pusat. Ya. Apalagi kalau bukan MBG. Dan itu juga nanti kita juga mungkin lanjut ke soal program sekolah rakyat gitu. Ya. Tapi akhir-akhir ini kalau nggak salah pernah Solo dinobatkan zero case ya Mas? Zero accident ya? Alhamdulillah. Dan itu menjadi sangat berita yang wow dan harus ditiru mungkin caranya. Nah itu seperti apa Mas kalau bisa di-spill cara bisa sampai zero accident itu? Simple Mas. Ya ini mungkin tata kelola dan lain-lain ya. Tapi simpelnya adalah begini. Ini makanan
mau masuk ke warga kami. Berarti jadi tanggung jawab kami. Jadi rasa inisiatif dari pemerintah kota, kita tanya dulu ke dapur. Saya pernah loh mau masuk ke dapur itu nggak boleh gitu sebagai pemerintah kota. Dan akhirnya tapi kita bersuara, baru ya ada sedikit negosiasi, baru boleh masuk dan baru boleh memeriksa. Ini karena memang murni inisiatif dari rekan-rekan dari kami di pemerintah kota untuk pengen tahu prosesnya bagaimana yang masuk makanan yang masuk ke warga kami. Sesimpel itu Mas sebetulnya. Kita punya source, punya dinas kesehatan, Dispangtan, ya kita lakukan itu. Seperti layaknya rumah makan yang berjualan, BPOM, izin edar, itu kan juga tanggung jawab kami. Ketika ada suatu rumah makan yang membuat keracunan konsumennya, perlindungan konsumen, itu juga tanggung jawab. Berarti ya inilah memang sebenarnya normal saya lakukan. Tapi nggak tahu kenapa jadi wow, karena duty ya, ini kewajiban untuk saya melindungi warga saya. Gitu. Iya. Itu berbagai hal itu kan sebagai juga kita ngomong sebagai tantangan ya Mas. Iya. Sebagai penyelenggara pemerintahan gitu, turun ke beberapa program dari pusat tadi, terus diharapkan untuk implementasi ke daerah, ada program sendiri daerah yang mungkin sudah berjalan, dan kadang mungkin ada tumpang tindih. Nah ini di daerah sudah jalan nih, terus di pusat ada lagi. Nah itu sering terjadi. Dengan tantangan-tantangan seperti itu, dan itu 8 bulan Mas sudah berjalan, udah akhirnya merasakan itu gimana Mas? Ya kalau saya juga menakar bertemu dengan kepala-kepala daerah lain ya sama lah sebetulnya. Tapi dengan kita sebenarnya balik lagi, tujuannya apa toh? Tujuan pemerintah, penyelenggara negara, pusat, provinsi, daerah itu apa toh? Yaitu kepuasan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, apa yang dibutuhkan. Bukan apa yang diinginkan mereka doang, apa yang dibutuhkan. Tarik benang merahnya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Simple. Jadi ketika ada obstacle, ada perbedaan dengan kementerian, dari badan gizi, ada ini, kita cari jalan tengahnya ya. Oke, kita cari, kalau saya ini selalu analoginya adalah mudorot dan manfaat. Mudorotnya apa, manfaatnya apa. Kalau manfaatnya masih lebih besar, ya kita ambil. Jadi ya kita di belakang layar ya sering berkomunikasi, berdebat sedikit dengan antar instansi itu pasti. Tapi publik nggak mau tahu kan, publik maunya itu beres seperti itu. Nah itu yang harusnya kita bisa tarik benang merahnya, karena untuk kepuasan masyarakat dan apa yang diinginkan warganya. Iya, kalau untuk kepuasan masyarakat, diinginkan warganya, terus bagaimana yang dibutuhkan. Iya, dibutuhkan ya. Kadang-kadang gini Mas, ada perbedaan. Ingin, ya ingin, masyarakat tuh kalau ingin itu belum tentu baik. Jadi kayak kita punya anak, tiap hari mintanya es krim, inginnya es krim tiap hari. Tapi kita nggak mungkin kan, orang tua ngasih es krim terus. Tapi kita harus ngasih wortel, brokoli, susu. Nah ini yang dilakukan government sekarang. Ini butuh, ini baik buat kalian. Bukan hanya yang kalian inginkan. Kalau kalian inginkan pasti kan yang instan-instan. Tapi ini kita berikan yang dibutuhkan. Nah dengan tarikan benang merah itu membuat kami cukup confident dan kita bisa berdebat asalkan sesuai hukum, sesuai koridor, sesuai ketentuan ya pasti kita dan jalan. Hasilnya ada. Ya, Reaction itu tadi. Ya, reaction dan masih ikhtiar terus ini Mas, reaction ini kita masih upayakan terus. Iya, semoga terus ya. Karena programnya juga enggak short term kan ini program. Iya, program long term dan itu terus anggaran terbesar loh. Iya. Dan kita berkaca ke negara-negara yang sudah berjalan kayak Amerika, Jepang dan lain sebagainya kan bisa berjalan tuh. Iya, berjalan dan penting, ini dibutuhkan gitu. Niat baiknya ini harus. Jadi dan itu uang kita loh, uang pajak. Dan saya juga rakyat juga sebetulnya, saya juga bayar pajak. Iya. Kita masih ke soal tantangan Mas, soal tren dan teknologi nih antara kalangan pemerintah, walaupun sekarang sudah mulai banyak beberapa pemerintah atau kepala daerah yang mulai melek gitu ya, tentang tren industrinya, digital, soal teknologi digital dan lain sebagainya. Kalau dari segi pemerintahan itu tantangan terbesar untuk membuat program yang implementasinya kan anak-anak muda kan ya kalau bahasa Jawa udah lanyah ya di digital. Dan dari pemerintah daerah untuk membuat program ini di kalangan masyarakat umum atau anak muda ini udah jadi hal yang biasa di tren dan digital media itu. Nah, seperti apa tantangan terbesar untuk membuat regulasinya itu? Saya rasa tantangan terbesarnya apa ya? Perencanaan bagaimana teman-teman yang di dunia digital dalam menyampaikan itu benar-benar real realitas di lapangan. Ini juga challenge. Terkadang viral, judgement terlalu mudah
menilai padahal story background-nya seperti apa, ya tantangan di situ. Bagaimana dunia digital itu juga kita rasionalkan dengan dunia yang real nyata. Terkadang berbeda masalahnya. Seperti kita punya aduan layanan masyarakat yang dimiliki oleh Pemkot Solo. Di situ juga ada kadang menyerang subjektif. Pak, saya dapat pungli dari ini. Tapi saya nggak langsung marah ke orang yang ini. Saya langsung cek kenapa punglinya. Coba kita temuin. Ternyata ada subjektivitas di situ. Cuman karena dia diganggu terus, ada ketidaksukaan. Nah ini bahaya. Nah ini tantangannya. Tantangan tersendiri adalah bagaimana menyesuaikan dunia digital dengan dunia realitas lapangan. Dan kalau bahasanya Pak Kiai, tabayun sih. Ini penting. Dunia digital ini harus ada platform yang untuk gimana untuk mitigasi realitas yang terjadinya seperti apa. Ya. Selain dunia digital tadi sudah dijawab soal program nih Mas. Tadi udah di-spill soal LSK, Rumah Siap Kerja dan UMKM Center itu kan kayak ya sekarang jadi pondasi terpenting bagi pemberdayaan masyarakat di daerah atau ini di Solo ya. Betul. Sebenarnya apa sih filosofi di balik program-program itu dan apa dampak nyata yang sudah dilihat selama ini? Gini, ini saya khususkan, mohon maaf ya, untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah Siap Kerja ini platform untuk pemutus mata rantai kemiskinan. Kalau UMKM Center itu untuk graduasi naik kelas. Kenapa saya bilang pemutusan mata rantai kemiskinan? Masih banyak kita melihat warga kita, masyarakat berpenghasilan rendah, itu kerjanya serampangan. Rumah Siap Kerja itu sebuah ekosistem penyaluran tenaga kerja antara kerja luar negeri dan kerja dalam negeri. Saya mendengarkan para pengusaha mengeluh cari karyawan susah. Tapi saya juga banyak mendengar keluhan dari masyarakat, cari kerja susah. Ini kan nggak match, Mas. Rumah Siap Kerja ini sebenarnya link and match. Bagaimana anggaran pemerintah digunakan Rumah Siap Kerja untuk melatih, melink and match-kan dunia kerja, dunia industri dengan dunia untuk para pencari lapangan kerja. Hari ini banyak nggak match, Mas. Dan mental. Kenapa saya sampaikan tadi pemutus rantai kemiskinan? Mohon maaf ya. Ketika pelatihan UMKM jatuhnya jadi banyak PKL. PKL, jika dia langsung belum punya pengalaman kerja, dia akan PKL yang pendapatannya sangat tentatif dan ini kasihan. Maka dari itu Rumah Siap Kerja bagi fresh graduate, belum pernah punya pengalaman kerja dulu di sektor formal dan ada fixed income. Atau ada gajinya, Mas. Ini paling penting. Masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengentaskan kemiskinan, dia membutuhkan fixed income. Jadi dia ada keteraturan dan kedisiplinan, setiap bulan tuh mendapatkan gaji sekian. Ini yang nanti akan merubah disiplinnya mereka. Yang akan merubah habit, merubah behavior selama 3 tahun, 5 tahun, baru boleh ke UMKM Center untuk graduasi kemiskinan, baru berwirausaha. Kalau langsung berwirausaha, tanpa ada pengalaman kerja, yang jatuhnya dari modal pinjaman dan lain-lain akan merugikan. Iya. Malah aku jadi keinget pengen nanya lebih dalam soal yang menarik sih menurutku yang posyandu. Kalau di pemerintah kan posyandu 6 SPM, tapi di Solo pakai plus. Terus itu kan kalau ngelihat berita-berita juga kan termasuk program yang cukup sukses gitu. Dan bahkan akan mungkin bisa jadi percontohan untuk daerah lain gitu. Apalagi soal posyandu ini di sini dengan tanda kutip berani menggeser term soal posyandu itu apa. Nggak cuma soal datang, nimbang, terus udah selesai tumbuh kembang, tapi sampai ke area psikologi gitu yang tadi disebut. Kaitannya bisa sampai ke nggak cuma kesehatan, bisa keselamatan dan kualitas hidup juga di situ. Seperti apa itu Mas untuk pemenuhan pelayanannya untuk kedepannya? Gitu? Jadi gini loh, ini kan ada pemotongan dan transfer daerah ke pusat ke daerah. Dengan Posyandu Plus, 6 standar pelayanan minimum, ada Tertibum Linmas, pemukiman, ada ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ini jujur kalau dioptimalkan, ini kan pelayanan dasar. Ini akan mengefisienkan kerjanya dari dinas-dinas justru. Yang dimaksud untuk jemput bola di bawah tadi malah didengarkan dari bawah. Nah, plusnya tambahan modifikasi di Solo di luar 6 SPM ini adalah psikolog klinis tentang mental health. Bagaimana pelayanan pengobatan mental health di tingkat deteksi dini ini lebih murah
dan gratis di Kota Solo. Gratis, Mas. Gratis. Jadi psikolog klinis ini gratis kita hadirkan. Kita membudgetkan miliaran ini untuk mendatangkan psikolog klinis untuk warga kami. Di Walaupun Posyandu. harapannya nggak ke situ ya. Kalau ke situ banyak kan berarti banyak yang bermasalah. Iya, Tapi iya. ketika satu orang datang berulang kali juga boleh. Boleh. Ketika Dan masih ini ada kenyataannya begitu bahwa ada anak SMA yang galau mencari jurusan Kalau mencari jurusan untuk kuliahnya. kuliahnya. Dan akhirnya ke psikolog klinis tanya, sebenarnya kan potensi minat bakat ya. Dia udah beberapa potensi minat, tapi dia butuh memantapkan. Karena kan anak-anak muda Gen Alpha Gen Z ini butuh didengerin, butuh minta advice. Dari situ dia, oh iya ya, jadi dia nggak anxiety lagi, nggak merasa kurang. Aku kok pengen jadi dokter, tapi kayaknya nggak mungkin deh jadi dokter. Kan sekarang kan begitu ya modelnya. Nah, mental health ini bisa memberikan kepercayaan diri, menyembuhkan self healing untuk sendiri gitu. Jadi dia bisa menyembuhkan secara psikolog. Dan ada yang istri yang tiap hari diomelin suaminya, yaitu kehidupan sehari-hari itu juga ada di sana. Kenapa suaminya marah-marah terus? Ya begitulah. Gejala sosial di masyarakat yang ya sangat kehidupan sehari-hari. Itu. Dan menarik kalau tadi yang istri dimarahin suami terus yang datang suaminya. Kenapa ya saya itu kok marah-marah terus sama istri saya gitu. Jadi konseling. Jadi malah menarik. Jadi itu kan lifestyle ya kayak sekarang kan apa-apa jadi hal-hal yang sangat rentan kita gitu. Betul. Mungkin dua mata pisau soal tren juga mungkin digital dan lain sebagainya. Tantangannya di sana. Iya. Soal ngomongin tren nih Mas, kita loncat sih, lanjut gitu. Tadi udah dibilang terkait digital content dan lain sebagainya. Untuk kedepannya nih Mas, yang akan terjadi dengan program-program yang ada itu udah menyeluruh tadi, udah menyentuh berbagai macam hal gitu, perbaikan-perbaikan yang ada. Tren yang menurut Mas Wali yang akan jadi sangat besar nih di tahun-tahun yang akan mendatang itu apa tuh dan kenapa kira-kira? Tren untuk dan lifestyle-nya jelas. Kalau saya ya Mas ya, longevity atau yang berhubungan dengan usia, keinginan hidup lebih lama di bidang kesehatan itu akan menjadi tren. Sekarang saya lihat klub malam itu sudah bikin kelas fitness bareng. Klub malam. Saya lihat kemarin di medsos dia di Edge itu klub malam besar gitu. Di dalamnya isinya orang kelas gym. Karena butuh adrenalin juga gym ya. Nah, dan sekarang mohon maaf ya, orang yang di klub malam tuh yang dikatakan deso, mohon maaf ya. Iya. Anak-anak muda party goers, dansi. Nah, sekarang sudah dilihat itu suatu hal yang deso. Dan yang lebih keren adalah Strava, personal break, sepedaan jauh-jauh gitu. Dan lain-lain. Ini kan perbedaan. Ini kan ke depan berarti gaya hidup lifestyle itu menjadi penting. Gimana orang ngukur makan kalori. Dulu kan keren, kebut-kebutan, party, selfie di tempat klub malam tuh. Anak sekolah tawuran mungkin. Anak gaul. Iya. Tapi sekarang gaul adalah sehat. Ya, berarti dunia industri kesehatan dan longevity menurut saya next trennya ke sana. Iya, bahkan kalau kemarin kita boleh nyebut Netflix ya, kan ngeluarin series dokumenter yang keliling dunia di desa-desa atau kota-kota yang secara usia tuh rataannya orang-orang di situ di atas 80-90 tahun dan mayoritas, dan kenapa diulik itu Pak? Paling mungkin itu ya. Kalau di situ kan dia ngomong aktivitas sama makan, cuma dua itu. Iya, pastilah. Dan itu ulang-ulang terus bertahun-tahun. Makan tuh kan sekarang pleasure ya Mas. Iya. Kepuasan sesaat. Tapi udah mulai sadar anak-anak muda sekarang ya, kayak udah bakar kalori, bahkan dihitung pagi ini makan ini berapa kalorinya. Ya, Mas juga pakai smartwatch. Saya pakai. Mayoritas semua sekarang pakai smartwatch. Bakar berapa step dan lain berapa kalori. Berapa langkahnya berapa kali. Iya. Dan itu walaupun ini nggak baru-baru amat gitu. Gaya hidup minimalis juga kan di situ. Banyak orang yang sekarang lebih memilih gaya hidup minimalis. Betul. Nah, term minimalis ini menurut Mas Wali itu seperti apa sih gaya hidup minimalis itu? Secukupnya, kayak lagunya Hindia. Secukupnya. Itu penting loh. Secukupnya ini penting. Ketika Pak Presiden selalu ngomong masalah serakahnomics. Ini bangsa kita ini sakit karena serakahnomics. Orang yang udah punya gede, pengen lebih gede, dan akhirnya mengesampingkan haknya orang lain. Jadi secukupnya ini penting sekali untuk jadi lifestyle ke depan.
minimalis, ya jangan berlebih, itu aja lah. Itu kayak cukup. Ya, secukupnya. Secukupnya. Dan solo itu kan juga ya di sosmed dan teman-teman yang mengkonsumsinya kan terkenal dengan kehidupan slow living. Ya. Mungkin kalau dipelajarin jadi solo living. Solo living saya kemarin solo living. Setuju nggak Mas? Solo itu jadi kota slow living. Sebenarnya lebih ke solo living ya solo living ya sama lah ya istilah. Saya katakan itu setuju. Bahkan ada indeks 10 kota besar yang untuk bisa solo living itu kan salah satunya Solo ya. Dan kota terbersih juga. Ya, karena di sini tidak untuk orang yang terburu-buru, yang nafsuan dan lain-lain. Tapi di sini kita diajarkan untuk orang Jawa ngomong, kalau ngomong luhur adalah sak madione. Maka dari itu melihat orang sekarang trennya itu ketika berkarir nih. Kayak saya dulu berkarir di Jakarta, jadi pejuang PJKA, pergi Jumat kembali Ahad di Jakarta, merantau, cari karir, cari duit. Dan orang-orang yang bekas Jakarta, orang Solo, akhirnya kembali ke Solo. Dan dia memilih cukup. Saya sudah cukup, mungkin sudah punya tabungan, sudah punya usaha yang mencukupi anak dan istrinya. Nah inilah slow living. Bukan slow living terus tidak produktif, malas. Orang-orang masih sering bertanya, kok bisa ya orang-orang hari Senin di Manahan lari-lari jam 8 pagi, masih lari-lari, masih ngopi. Loh, untuk mencapai lari pagi jam Senin jam 8 itu penuh pengorbanan, penuh keringat yang dilalui prosesnya sebelumnya. Dia bekerja, dia punya pengalaman dan akhirnya dia udah bisa financial freedom dan lain-lain. Kalau saya, kota ini memang diciptakan untuk itu. Untuk orang lebih mendapatkan kualitas hidup. Dan apakah gaya slow living ini kan pas mendengar jawaban itu kayak, ini kayaknya dari hati banget. Apakah gaya hidup seperti itu yang akhirnya menjadi inspirasi Mas dalam merancang semua program di Solo ini? Enggak sih Mas. Sebenarnya slow living ini kan salah satu lifestyle yang diidam-idamkan. Tapi program ini yang saya buat program penganggaran, kebijakan untuk menuju slow living. Rumah siap kerja, masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan itu kategorinya adalah dia gaji satu rumah itu penghasilan 1,5 juta. Dengan dia bekerja di luar negeri, bekerja ke Jepang, bekerja di Jakarta, bekerja di manapun, dia punya fixed income dan dia bisa saving selama 5-10 tahun. Nantinya kembali ke Solo untuk hidup istirahat slow living di Solo itu pasti bisa. Untuk membuka lapangan kerja, membuka lapangan usaha, membuka bisnis sendiri akhirnya di Solo. Nah, konsep berpikirnya seperti itu, Mas. Slow living ini tujuan impian semua orang. Tapi untuk mendapatkan ya harus rumah siap kerja, ya harus berbisnis melalui UMKM Center dan lain-lain. Berarti tetap harus ada menjaga keseimbangan ya antara keinginan work life balance itu kan work life balance ya. Untuk yang lagi awal merintis, mohon maaf bullshit. Dulu saya nggak ada work life balance. Apalagi sekarang lagi bertugas ini, nggak ada work life balance. Ya survive struggle. Tapi yang saya inginkan, slow living setelah saya sudah tidak menjabat, ya aku ganti wayahe menikmati kota Solo. Ya. Simpelnya begitu. Akhirnya memanen gitu ya. Iya. Terus itu tadi kan ada nyebut dunia digital juga kalau nggak salah. Sekarang semakin menyatu kembali ini Mas. Kita agak tarik lagi soal dunia digital itu kan menyatu di kehidupan kita sekarang ya. Kayaknya kalau soal dunia digital ini nggak cuma anak muda aja deh. Bahkan mungkin ibuku atau bapakku di rumah pun juga wayangan, nonton wayang, terus scrolling Facebook, dan itu kan sangat menyatu ya. Dan kalau ngomongin masa depan, apakah itu menjadi pekerjaan yang akan digandrungi atau mungkin area pekerjaan yang luas gitu, dunia digital gitu? Atau mungkin apakah pekerjaan tadi itu bisa di masa depan akan ada terus dan lebih banyak lagi yang terserap? Kalau saya rasa ke depan iya betul akan menjadi menyerap, tapi hemat saya tidak banyak. Karena kita tidak akan bergantung terus ke dunia digital. Orang dengan kecanggihan yang sekarang, AI dan lain-lain, justru teknologi digital itu akan mengurangi, pasti mengefektifkan tenaga kerja.
justru akan berkurang dong. Pasti Mas tahu kalau di Google udah ada layoff, di perusahaan-perusahaan multinasional udah pada layoff karena udah ada ketemu metode sistem-sistem yang lebih sederhana. Di dunia digital itu kan mempermudah. Tentunya pasti worker atau bekerja di digital pasti juga akan berkurang. Makanya kita adanya hilirisasi industri sektor perikanan. Nanti tahun depan Pak Presiden itu akan fokus di industri maritim. Ya, yang pekerjaan-pekerjaan yang fisik. Yang ini justru malah kita harus seriusi sekarang. Jangan bergantung kepada digital. Kita hidup beriringan dengan digital, tapi tidak menggunakan digital sebagai tujuan hidup. Kalau kemarin tuh sempat ikut workshop gitu, ada yang bilang dia perusahaan digital tech dari luar negeri, dari Singapura gitu, dia bilang perusahaan AI Mas. Terus dia bilang kalau bisa tuh kita sekarang tuh bukan sebagai AI whisperer, tapi AI director. Oke, prompter berarti ya? Iya, prompt itu, dan ketika ngomong sama seniman, kalau itu digital imaging ya, kalau sekarang seniman AI kalau orang bilang. Senanya kalau produk AI itu apakah termasuk produk digital? Karya seni, dia bilang asalkan ada crafting yang berdarah-darah di prompt itu termasuk karya seni. Mungkin juga akhirnya bukan teknologi menggantikan orang, tapi orang itu akan terganti dengan orang yang bisa menguasai teknologi. Betul. Jadi kayak yang saya lakukan di pemerintah kota kemarin ada pelatihan AI gratis untuk ASN dan untuk UMKM. Untuk ASN itu pegawai pemerintah kota. Itu ketika saya buka sepi peminat Mas. Tapi yang namanya kebijakan harus wajib. Pokoknya harus daftar, harus ikut dan harus ada hasilnya. Apa yang tak minta Mas? Latihan ngeprom. Coba pekerjaanmu sehari-hari mengenai Zumawi ngeprom AI coba. Kita coba. Kamu ngeprom AI. Kebiasaanmu, job desk-mu sehari-hari apa sih? Di prompt di AI. Nanti akan ketahuan formulanya dan itu yang namanya kerja cerdas ke depan gitu loh. Ya ini kan ya harus beriringan Mas gitu. Kan katanya juga membuka ekskul Roblox Mas. Ya nih itu wajib Mas. Ekskul Roblox ini saya cuma pengen orang tua dan guru itu ikut mendampingi anaknya bermain. Karena bahaya banget loh Mas. Karena anakku juga udah ada gejala Roblox dan saya ikutin apa toh Roblox karena apa dia bisa di-add temannya seluruh worldwide dan bisa meet up kayak Tinder kan bahaya. Tapi kalau orang tua ngikutin apa sih kamu dan tahu dan dinormalkan itu anak-anak juga akan membiasakan ini baik dan tidak baik. Tapi ketika itu jangan nggak boleh tanpa anak saiki gitu. Di anak sekarang itu dilarang semakin curiosity-nya semakin tinggi. Kayak dulu kita kan main PS, main Nintendo, delik kan. Dan harus kerentalan Mas. Dan itu kan akhirnya bolos kuliah, bolos main kan. Ya, karena suatu hal yang itu menurut mereka hal yang salah gitu. Tapi ketika dinormalkan, ya udah main secukupnya dan akan melakukan hidup. Nah, tantangan ini, Roblox ini salah satu platform game yang menurut saya ada sisi edukatifnya ketika kita bisa kreatif dan bisa mingle di dunia online tapi dengan batasan-batasan. Iya. Mulai ada kayak pelajaran tuh di Roblox, jadi kayak kelas kita ada juga pengajian di Roblox. Pengajian di Roblox. Karena nggak bisa masuk anak-anak kita sekarang dileboni gini ya. Dulu kita ISQ di aula terus nangis. Bayangkan kalau pulang ke rumah gitu. Sekarang kita main ISQ ini di Roblox ya. Oke Mas, ini udah dimulai di closing di akhir. Dan ada beberapa pertanyaan yang memang ini kita tanyakan ke semua sosok yang kita ajak ngobrol. Yang pertama ini kita coba mengawang-awang atau mungkin bukan mengawang ya, memprediksi bisa atau melihat ke depan seperti apa Indonesia di 2045. 20 tahun lagi Mas, kurang dari 20 tahun. Sekarang 38 tahun, usia 58 tuh mengalami 2045. 2045 Indonesia 100 tahun proklamasi menjadi 5 besar negara di Asia, tapi akan banyak gejala sosial. Saya tetap ada plus minusnya. Karena ini bukan masalah perencanaan kita pengen 2045, tapi ini terpaksa oleh keadaan yang kita bonus demografi di 2030 dan mencapai kesempurnaan pertumbuhan ekonomi maksimal yang dengan
pendapatan per kapita tinggi 745, kita akan mempunyai pendapatan per kapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi menjadi negara yang makmur, 5 besar di Asia. Tapi pasti dengan gejala sosial yang mengikutinya. Sosial medianya Mas seperti apa kira-kira? Atau dunia digitalnya? Oh, udah bosen kali netizennya mungkin. Udah berubah ke kehidupan nyata. Orang sudah mulai meninggalkan gadget nantinya. Kalau mimpi terbesar tuh masih ada nggak sih Mas yang ingin dicapai? Apa sih mimpi terbesar? Atau mungkin bagi kami mimpi terbesar tapi apa yang masih ingin dicapai seorang mimpi Mas? Terbesar pemerintah kota atau? Pribadi seorang Mas Respati Ardi. Husnul khotimah Mas. Iya. Sing layak akeh. Sing dongakne akeh. Terus ini Mas, tinggal 2 pertanyaan nih. Kan tadi udah husnul khotimah, terus didongake wong akeh, doakan banyak. Ketika nanti suatu saat Mas Wali ini sudah tidak menjabat sebagai wali kota, ingin dikenang sebagai apa sih untuk masyarakat Solo dan mungkin masyarakat lain yang tahu Mas Respati Ardi? Pengen apa ya? Kenal sebagai orang yang bisa nyariin kerja mereka. Orang yang bisa membantu mendapatkan pendapatan yang tetap bagi mereka. Itu aja, Mas. Membuka jalan ya. Jadi ya, intinya ternyata kinerjanya bisa membuka lapangan kerja banyak, menjadi pencipta lapangan kerja dan ya pengen dikenal sebagai orang yang bisa mencarikan pekerjaan bagi yang belum punya kerja, itu aja. Terakhir Mas, 3 kata nih yang mencerminkan kota Solo. Papat oleh nggak? Ya wes gak apa-apa 4. Bersih, sehat, rapi, indah. Bersih, sehat, rapi, indah. 3 kata. Nah ini tadi aku mau jawab secara kampanye program tapi terlalu ini. Kan dulu pas kampanye sehat, pintar, kerja. Sehat, pintar, kerja. Jadi dulu pas kampanye tak ceritakan ya. Ya namanya jargon kita adalah pasti sehat, pasti pintar, pasti kerja. Sehat sih. Puskesmas, posyandu, kesehatan, semua rumah sakit, layanan dasar kesehatan tuntas, paripurna. Pinter, sekolah gratis, sekolah berpendidikan mutu tinggi, kurikulum bagus, dapat beasiswa, lalu jaminan kerja, selesai. Jadi sehat, pinter, kerja. Nek kota Solo saat ini aku melihat adalah bersih, sehat, rapi, indah. Bersih, sehat. Sehatnya jadi nomor 2. Tapi karena bersih jadi sehat. Karena ini kan jargon ya, jargon yang terkena di saya waktu saya kecil gitu, becak itu Solo berseri, bersih karena oh iya ya Solo berseri, sehat, rapi, indah. Tapi apa yang harus dilakukan pemerintah kota, kebijakannya apa? Ya tadi sehat, pintar, kerja itu kan pemerintah Mas. Tapi untuk menggambarkan sebuah kotanya adalah kota yang bersih, sehat, rapi, dan indah. Ya, tidak ada kesimpulan. Biar nanti teman-teman yang melihat yang menilai gitu. Seperti halnya karya seni itu akan menjadi perspektifnya ketika udah dijadikan sebuah karya itu. Terima kasih Mas Respati Ardi, Wali Kota Solo. 8 bulan menjabat, 4 bulan lagi 1 tahun. Harapannya cuma tadi sama, yang penting sehat dulu. Sisanya mengikuti. Sehat, pinter, sekolah, terus kerja. Terima kasih Mas Respati. Terima kasih atas waktunya di Getok. Terima kasih. Terima kasih.